Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kali ini kakak akan melakukan penyuluhan kepada adik-adik mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, yaitu tentang menyikat gigi. Simak dengan baik ya adik-adik semua. Yang pertama yaitu ada tujuan dari menyikat gigi. Kenapa sih kita harus menyikat gigi? Apa tujuan dari menyikat gigi ya? Tujuan dari menyikat gigi yang pertama yaitu untuk membersihkan gigi dan mulut kita dari sisa makanan. Karena jika ada sisa makanan yang menempel di mulut kita, maka bakteri yang hidup di dalam mulut kita akan memakan sisa makanan tersebut yang dapat menyebabkan gigi kita berlubang. Yang kedua yaitu ada mencegah terjadinya bau mulut. Sisa makanan yang menumpuk di dalam gigi kita jika dibiarkan akan mengalami pembusukan sehingga dapat menyebabkan bau mulut. Yang ketiga yaitu mencegah timbulnya penyakit gigi. Dengan kita menyikat gigi, maka bakteri yang ada di dalam mulut kita akan terbersihkan sehingga kita akan terhindar dari penyakit gigi seperti gigi berlubang dan yang lainnya. Selanjutnya, apakah adik-adik tahu alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk menyikat gigi? Alat dan bahan yang biasa digunakan untuk menyikat gigi, yang pertama ada sikat gigi, lalu ada pasta gigi, kemudian ada handuk bersih dan kering, ada gelas, dan ada cermin. Sikat gigi merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan gigi dari sisa makanan yang menempel. Pemilihan sikat gigi ini tentunya jangan asal-asalan ya. Pilihlah sikat gigi yang sesuai dengan umur kita, yaitu yang kecil dan mudah dipegang. Pilihlah bagian ujung sikatnya yang membulat dan kecil. Yang kedua, yaitu memilih bulu sikat yang halus dan lembut, sehingga tidak melukai bagian gusi kita. Jangan gunakan sikat yang bulunya sudah mekar ya, gantilah sikat tersebut dengan yang baru. Pilihlah sikat gigi yang bergagang lurus dari ujung kepala sikat hingga ujung gagang sikat. Pasta gigi merupakan bahan yang digunakan bersamaan dengan sikat gigi untuk menyikat gigi kita. Fungsi dari pasta gigi yang pertama yaitu untuk merusak plak sekaligus membunuh bakteri plak. Plak ini merupakan bakteri atau kuman yang berkumpul yang dapat dibersihkan dengan cara menyikat gigi. Pilihlah pasta gigi yang mengandung fluor. Fluor tersebut dapat berfungsi untuk memperkuat gigi kita. Selanjutnya, pasta gigi memberikan efek yang segar pada mulut kita, sehingga membuat aroma mulut kita menjadi harum. Pilihlah pasta gigi yang tidak mengandung deterjen. Lalu ada penggunaan cermin, handuk, dan gelas. Handuk yang kering dan bersih digunakan untuk membersihkan dan mengeringkan mulut setelah menyikat gigi. Lalu ada cermin. Cermin digunakan untuk membantu kita melihat pada saat menyikat gigi agar tidak ada permukaan gigi yang terlewati. Lalu ada gelas. Gelas digunakan untuk menyimpan air bersih pada saat kita akan berkumur. Pembahasan selanjutnya yaitu alat bantu menyikat gigi. Apa saja ya yang termasuk alat bantu untuk menyikat gigi? Alat bantu menyikat gigi ada 4. Yang pertama yaitu ada tusuk gigi. Yang kedua ada obat kumur. Lalu ada pembersih lidah. Dan yang terakhir ada benang gigi. Tusuk gigi digunakan bila ada makanan yang menyangkut di sela-sela gigi. Penggunaan tusuk gigi ini caranya dengan menggunakan bagian yang lancip atau yang tajam dari tusuk gigi dan diarahkan ke arah atas untuk gigi rahang bawah dan ke arah bawah untuk gigi rahang atas. Kemudian
Doronglah sisa makanan tersebut hingga keluar dari gigi. Hati-hati saat menggunakan tusuk gigi. Jangan mengarahkan tusuk gigi ke arah gusi karena dapat melukai gusi kita. Selanjutnya ada obat kumur. Obat kumur merupakan bahan bantu untuk membersihkan gigi yang berbentuk cairan. Penggunaannya dengan cara berkumur. Penggunaan obat kumur ini yaitu tunggu beberapa saat setelah menyikat gigi, yaitu sekitar 15-20 menit. Kemudian, obat kumur ini digunakan setelah makan siang atau makan malam. Untuk penggunaannya, jangan terlalu sering menggunakan obat kumur, karena obat kumur ini merupakan cairan yang keras. Alat bantu selanjutnya yaitu ada pembersih lidah. Pembersih lidah merupakan alat khusus yang digunakan untuk menghilangkan sisa makanan, bakteri atau kuman, dan jamur yang mungkin menempel di lidah kita. Dengan membersihkan lidah kita secara teratur, maka dapat mengurangi jumlah bakteri jahat yang berada di dalam mulut. Manfaat dari pembersihan lidah ini yaitu untuk membersihkan zat kurang baik yang menempel di lidah kita, yang kemungkinan dapat diserap oleh tubuh yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi tubuh. Dan yang terakhir ada benang gigi. Benang gigi merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi. Caranya yaitu dengan memotong benang gigi sepanjang kurang lebih 15 cm. Kemudian, ujung benang dililitkan ke kedua jari telunjuk di kanan dan di kiri. Kemudian dijepit oleh ibu jari, seperti pada gambar. Lalu, benang diselipkan ke daerah sela gigi dan digesekkan secara perlahan ya. Naik dari gigi ke arah gusi untuk gigi atas dan turun ke arah bawah untuk gigi bawah. Penggunaan benang gigi ini yaitu 1 kali sehari setelah menyikat gigi. Materi selanjutnya yaitu waktu menyikat gigi. Kapan waktu yang tepat untuk menyikat gigi ya? Yaitu pada pagi hari dengan diberikan jeda waktu 30 menit setelah sarapan. Menyikat gigi di pagi hari bertujuan untuk membersihkan gigi dari sisa makanan dan bakteri agar sisa makanan dan bakteri jahat tidak menetap di dalam mulut kita. Selanjutnya, pada malam hari sebelum kita tidur. Menyikat gigi 2 kali sehari ini sudah menjadi sebuah keharusan untuk kita. Karena ketika kita tidak menyikat gigi di malam hari sebelum tidur, kuman atau bakteri akan menikmati sisa makanan yang berada di dalam mulut kita. Kemudian, ia akan menghasilkan zat yang sangat asam yang dapat merusak lapisan gigi kita, yang kemudian akan menyebabkan gigi berlubang, lalu menyebabkan sakit gigi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyikat gigi minimal selama 2 menit ya. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai cara menyikat gigi. Apakah adik-adik tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar? Cara menyikat gigi yang baik dan benar yang pertama yaitu dengan memposisikan sikat gigi sedikit miring. Dimulai dari bagian luar atau depan gigi, dimulai dari rahang atas, gigi belakang atau gigi geraham, boleh dari bagian kiri atau bagian kanan. Kemudian gerakan secara memutar dengan lembut dan perlahan. Lalu sikat gigi bergerak ke bagian tengah dan ke bagian sisi yang lainnya selama 2 menit, sedikitnya yaitu 8 kali atau 8 putaran. Langkah selanjutnya masih sama pada gigi rahang atas dengan membersihkan bagian permukaan yang dalamnya, yaitu dengan cara dimiringkan sikat giginya dan menyikat dari belakang lalu ke tengah kemudian ke sisi yang lainnya. Setelah bagian dalam,
Kemudian sikatlah permukaan tempat mengunyah secara maju mundur untuk membersihkan alur dan celah gigi geraham. Caranya dengan menggunakan ujung bulu sikat dan sedikit ditekan. Lalu peganglah sikat gigi dengan bulu sikat menghadap ke atas dan gunakan bagian depan sikat ya. Sekali lagi dengan gerakan melingkar lembut. Kemudian beralih ke rahang bawah. Ulangi proses yang sama ya untuk menyikat bagian gigi rahang bawah. Setelah rahang atas dan rahang bawah terbersihkan, jangan lupa menyikat area lidah karena dapat membersihkan bakteri sehingga nafas menjadi lebih segar dan terhindar dari bau mulut. Selesai sudah penyuluhan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Jangan lupa dikerjakan postesnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.